kasih sekali lagi kepada Pak Diput, pada KBRI yang sudah menyediakan waktu membantu kita juga untuk dapat mengacarakan bertemu dengan kawan-kawan yang ada di Mesir ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah meluangkan waktunya, saya tahu, di Mesir ini untuk traveling dari satu tempat ke tempat lain itu bukan persoalan yang mudah, perlu usaha. Jadi saya sangat hargai usaha kawan-kawan sekalian untuk datang hari ini, sore ini, bisa bertemu dengan kami semua. Seperti tadi sudah disampaikan, kami dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kebetulan kami mempunyai dinas yang salah satunya adalah ke Mesir ini, dan kami ingin menyempatkan waktu untuk dapat bertemu dan bertatap muka dengan kawan-kawan sekalian. Kalau kita bicara terorisme, sebenarnya semua sudah sama-sama memaklumi terorisme adalah satu masalah yang dihadapi tidak hanya di Indonesia tapi juga di semua belahan dunia lain, di mana ada kelompok atau perorangan yang mencoba untuk menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, Indonesia ini sebagai negara berkembang, kita mempunyai banyak sekali masalah, mulai dari masalah ekonomi, bagaimana masalah kemiskinan, masalah sosial, politik, bahkan juga bencana alam itu menjadi masalah kita. Nah, terorisme juga merupakan salah satu masalah yang perlu kita tangani dengan serius. Karena bahaya dari terorisme itu ada dua. Yang pertama adalah mendukung terorisme itu sendiri. Yang kedua adalah menganggap enteng masalah terorisme. Jadi masalah terorisme adalah hal yang mudah, dan kalau kita bicara terorisme itu memang ada konotasi politik. Jadi dia bukan sekedar kriminal biasa, tapi selalu ada cakupannya politik. Itu sebabnya di dunia ini belum ada satu kesatuan pendapat untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan terorisme. Yang ada hanyalah definisi working definition, jadi definisi di mana dengan definisi tersebut kita bisa melakukan hal untuk melakukan penanggulangan terorisme. Nah, Indonesia ini sudah cukup banyak berbuat, sudah banyak yang kita lakukan untuk menanggulangi terorisme. Namun kita juga sampai saat ini tetap menghadapi bahaya dari terorisme dan penggunaan cara-cara kekerasan. Kenapa demikian? Nah, kita tahu bahwa terorisme, orang bilang no single factors, nggak ada satu penyebab terorisme. Orang sebabnya bisa macam-macam, bisa karena pemerintahan yang gagal, bisa karena kemiskinan, bisa karena kurangnya pendidikan, bisa karena daerah konflik, bisa segala macam. Tapi orang yang menghadapi sekian macam persoalan belum tentu dia menjadi teroris. Tapi ada orang yang hanya menghadapi satu masalah yang dihadapi dari begitu banyak masalah, banyak persoalan, dia bisa menjadi terorisme. Kenapa? Nah, rupanya dari observasi kita untuk menjadi terorisme itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah proses radikalisasi. Proses radikalisasi ini bisa dilakukan dengan cara-cara mengemas dan memanipulasikan data-data yang benar, fakta, dengan mitos, dengan konspirasi teori, dan juga dengan lies, dengan kebohongan. Nah, ini mereka campur jadi satu, mereka gunakan dalam 4 tataran. Yang pertama adalah ideologi. Mereka katakan bahwa ideologi Indonesia, Pancasila, tidak mampu untuk memakmurkan, untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, sehingga perlu diganti, diberilah alternatif. Nah, yang kedua adalah perasaan ketidakadilan. Perasaan ketidakadilan ini sebenarnya masalah yang umurnya sama dengan umur manusia. Ketika orang mempunyai keinginan yang meningkat, maka kadang-kadang bisa disamarkan dengan rasa ketidakadilan yang tidak terpenuhi.
Jadi rasa ketidakadilan ini bisa macam-macam. Bisa orang punya pengalaman buruk dengan penguasa, pengalaman buruk dengan aparat, nah, mereka dengan mudah kan diberikan persepsi bahwa mereka hidup dalam ketidakadilan. Yang kedua adalah mereka yang mempersepsikan diri termarginalisasikan secara politik, secara ekonomi, secara sosial, padahal kadang-kadang ini hanya ilusi belaka, seperti misalnya keinginan orang yang semakin meningkat, yang tadinya punya motor, dengan punya bajai, dan punya bajai, dengan punya mobil murah, murah sekarang lebih. Setelah punya mobil murah nanti minta mobil yang lebih besar lagi. Sudah punya satu minta dua. Jadi ketika mereka melihat orang lain bisa mendapatkan apa yang dia impikan, orang merasa bahwa mereka termarginalisasikan. Nah, perasaan-perasaan ini biasanya kemudian local grievances ini juga bisa menjadi salah satu hal yang digunakan untuk mencampur antara fakta dan kebohongan untuk kepentingan meradikalisasi orang. Yang hal lain yang bisa membuat orang merasa hidup dalam alam ketidakadilan adalah domestic setting demokrasi Indonesia kita, di mana sekarang ini sudah zamannya elit politik dan media, termasuk kawan-kawan mahasiswa juga mencoba untuk melihat pemerintah itu dari segi yang buruknya. Jadi yang baiknya tidak pernah dilihat karena itu sudah kewajibannya, tapi yang dilihat hanya buruknya saja. Sehingga kalau dia kiri salah, kalau kanan lebih salah lagi, tidak pernah betul. Nah, masalahnya itu nggak masalah kan, demokrasi. Tapi yang ditangkap oleh masyarakat adalah bahwa pemerintah itu tidak capable, mereka itu hidup dalam alam ketidakadilan. Karena nggak ada yang bantu mereka, nggak ada yang memikirkan mereka, pemerintah tidak capable, pemerintah tidak present, tidak hadir di situ. Sehingga yang mereka tangkap adalah mereka hidup dalam alam ketidakadilan. Yang berikutnya adalah kejadian-kejadian di luar yang jauh, sangat di luar Indonesia, yang kadang-kadang kejadian tersebut adalah merupakan ditujukan untuk lokal saja, untuk tujuan lokal yang bersifat lokal. Tapi karena sekarang model globalisasi informasi ini di pick up di negara lain termasuk di Indonesia, dan direaksi secara lebih dari yang sebetulnya awal dimaksudkan untuk itu. Nah, itu rasa ketidakadilan. Kemudian yang ketiga adalah konspirasi teori. Sekarang banyak orang mengemas semua cerita dengan konspirasi, bahkan mereka menganggap BNPT ini adalah merupakan Badan Penanggulangan Terorisme, ini merupakan ciptaan Barat dan menjalankan kepentingan Barat dan didanai Barat, termasuk itulah. Kemudian ada tsunami buatan Amerika, bom Bali buatan Barat, itu yang nonsens, ya, yang lebih sophisticated lagi banyak dikemas. Nah, dengan konspirasi teori ini akan membuat orang lebih mudah diyakinkan. Yang keempat adalah penggunaan ayat-ayat suci untuk melegalisasikan apa yang mereka lakukan. Jadi melegitimasikan bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar dan sesuai dengan ajaran. Nah, keempat hal ini kalau diintrodusir terpisah-pisah, hanya ideologi saja, atau hanya perasaan ketidakadilan saja, atau konspirasi saja, atau ayat-ayat saja, tidak cukup kuat untuk membuat orang menjadi radikal. Tapi ketika mereka digabung menjadi satu dan dimanipulasikan, dibumbui mana yang benar dan mana yang salah, dijadikan satu, itu akan lebih mudah untuk mengembangkan semangat juang untuk para mereka yang sedang haus untuk perjuangan. Nah, terorisme itu sendiri, nah setelah itu, sebelum sampai sana, setelah itu biasanya orang diberi wadah, komunitas ini bisa fisikal, ketemu seperti kita ini dalam organisasi, tapi juga bisa virtual. Nah, ketika mereka sudah radikal, mereka diberi wadah, dan biasanya wadah ini orang-orang yang hardliner, dan mereka direcognize di situ, mereka merasa nyaman di situ. Nyaman di situ, punya komunitas,
bebas, yang eksklusif, dan diberi pemikiran radikal tadi. Kalau radikal tadi masih dalam tataran mindset, ini sudah dalam tataran operasional. Jadi fisikal sudah ada komunitasnya bisa virtual juga. Kadang-kadang mahasiswa kita ke negara barat, bukannya dia mingling, bergaul dengan masyarakat sekitarnya dan memahami apa yang ada di sana, ya yang jelek katakanlah jelek, yang baik katakanlah baik. Ternyata enggak. Jadi pada saat mereka di sana, mereka merasa ini bukan komunitas saya. Jadi dia harus mencari komunitas yang di tempat lain melalui kotak kecil yang namanya komputer atau handphone, yang mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Jadi mereka komunitas itu virtually ada. Nah, biasanya orang kalau sudah radikal hidup dalam satu komunitas yang terbatas, yang eksklusif, dia merasa dialah yang memegang kebenaran. Kelompok mereka adalah yang benar, sedangkan selebihnya adalah kelompok yang salah. Dan tidak jarang juga kita lihat di mana-mana mereka merasa bahwa pemerintah itu yang radikal, pemerintah yang mau memonopoli kebenaran. Tapi kita lupa bahwa kita dalam bernegara ini kan kita ada saat terbentuknya. Kita harus belajar apa pada saat kita terbentuknya. Sebenarnya NKRI ini sudah final, dan di dalam NKRI ini adalah kita mengakomodasi semuanya. Baru syariat Islam juga bisa dijalankan oleh pemeluknya dengan tanpa halangan suatu apapun. Sehingga mari kita dukung NKRI ini, dan karena ini sudah harga mati, sehingga keinginan untuk mengubah ideologi negara sudah menjadi tidak sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita negara kita. Nah, setelah orang radikal diberi komunitas, nah satu lagi yang membuat mereka menjadi lebih agresif dan siap untuk berperang adalah penyebaran kebencian, menghalal-halalkan darahnya orang. Dan memang akhir-akhir ini ada shift, ada perubahan mengenai ukuran kesalehan. Yang ukuran kesalehan dulu adalah bagaimana berbuat baik pada orang, bagaimana kita mempunyai andil, mempunyai berkontribusi dan berguna bagi masyarakat banyak, dan arahnya adalah surga. Jadi arahnya adalah moralitas. Nah, yang sekarang shift ke arah apa yang disebut dengan kesalehan adalah orang yang melaksanakan ritual, orang dengan ikon-ikon tertentu, dengan simbol-simbol tertentu, lebih daripada hal-hal yang berguna, yang melaksanakan kewajiban agama. Bahkan yang jelek lagi adalah orang yang saleh adalah orang yang siap berperang melawan kemungkaran, siap berperang melawan musuh. Siapa yang disebut musuh? Itu tergantung dari gurunya. Kalau gurunya bilang tetangganya, ya tetangganya musuh. Kalau bapaknya atau adiknya, ya dia musuh. Ya dia musuh yang perlu diperangi. Kalau dia bilang orang dari suku lain atau dari agama lain atau dari negara lain, ya terserah dia. Nah, jadi di sini bahaya. Kita lihat bahwa sebenarnya terorisme itu mempunyai ideal. Idealitasnya adalah bahwa ingin menegakkan kebenaran dan keadilan, baik menegakkan keadilan dan kebenaran, tapi dengan cara mengganti ideologi negara. Ini yang sudah tidak benar. Ini yang nggak benar pertama. Yang kedua adalah mengganti ideologi negara dengan cara-cara kekerasan, cara-cara teror, cara-cara memaksa orang lain, dan cara-cara menggunakan kekerasan. Ini yang sebetulnya kesalahan kedua yang perlu kita perangi. Nah, dalam menanggulangi terorisme ini, pemerintah Indonesia menggunakan dua pendekatan. Jadi kita sebut dengan two-prong approach. Jadi dulu kita melawan orang yang menggunakan kekerasan dengan cara kekerasan secara militer, dengan intelijen. Tapi setelah kita reformasi di akhir tahun 98, kita mengubah dan kita komit untuk melaksanakan penanggulangan terorisme melalui cara-cara yang didasarkan pada penegakan hukum.
dengan cara-cara kekerasan kita sudah belajar berpuluh-puluh tahun kita menanggulangi dengan cara-cara kekerasan, toh kekerasan tidak berhenti, bahkan mereka semakin militan. Nah, akhirnya kita gunakan cara yang kedua, yaitu melalui soft approach, melalui cara-cara persuasif. Persuasif ini ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah menderadikalisasikan mereka yang sudah radikal, jadi mengubah mindset mereka. Yang kedua, kalau memang susah untuk mengubah mindset, kita tahu bahwa kalau mindset sudah tertancap di kepala, itu sudah susah, mereka sudah. Nah, kita mencoba untuk disengage. Jadi mereka oke lah, yuk, masih mindset you masih ada, tapi silakan melaksanakannya melalui cara-cara mekanisme politik yang sudah ada, melalui partai politik, melalui Senayan, pressure group, tapi jangan dengan cara-cara kekerasan. Yang ketiga, kita juga ingin memperkuat the major silent majority, masyarakat banyak yang sebetulnya jauh lebih besar dari mereka yang mempunyai aspirasi yang mengandalkan kekerasan. Kita ingin mereka sadar, yang pertama mereka tahu permasalahannya, yang kedua mereka memperkuat diri mereka, empower mereka, kemudian memperkuat confidence mereka untuk dapat melawan mindset dan mereka yang menggunakan cara-cara kekerasan dengan pemikiran-pemikiran yang sangat ekstrim. Dan tentu saja kita mengembangkan narasi yang cukup kuat untuk menanggulangi narasi dari orang-orang yang radikal. Narasi mereka memang cukup kuat, untuk itu diperlukan, hanya konteksnya saja yang perlu dicerahkan kembali, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan upaya kita memberikan kontribusi yang terbaik untuk negara. Nah, yang kita hadapi sekarang di Indonesia adalah yang pertama, teror itu dilakukan oleh mereka yang jauh lebih muda. Jadi veteran-veteran perang Afghanistan, perang di tempat lain, itu mereka sudah cukup tua untuk mempunyai semangat juang lagi, walaupun mereka juga masih mengembangkan, tapi mereka sudah bukan menjadi orang-orang yang di lapangan, bukan foot soldiers lagi. Kalau mereka masih punya pandangan yang kuat, mereka melakukan di tataran ideologi. Nah, ya sementara sudah mempunyai pemikiran yang berubah dari pemikiran asalnya, karena mereka merasa bahwa ini bukan jalan terbaik, memang konteksnya tidak pada tempatnya. Yang kedua, teror ini tidak dilakukan hanya sekedar melakukan pemboman, tapi juga pembunuhan, pencurian, perampokan, bahkan juga dekat-dekat dengan narkotika, karena peluang untuk mendapatkan dana itu sudah semakin sulit. Jadi apapun dana mereka lakukan dengan cara-cara pahit. Dan kemudian teroris itu sekarang terus mengembangkan tekniknya, mengembangkan pengetahuannya dalam mencari barang-barang dan substances, hal-hal yang dapat lebih merusakkan lagi. Karena mereka percaya bahwa pertama, maksimum publicity itu bisa diperoleh dengan maksimum damage. Makin rusak sesuatu, publicity-nya makin besar. Tapi ternyata yang terjadi sekarang nggak seperti itu. Dengan minimum damage, mereka sudah mendapat coverage yang besar. Kenapa? Karena sekarang media itu ada tren baru. Jadi media itu lebih memperlakukan berita itu lebih sebagai komoditas daripada hal yang dilakukan betul-betul untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bahkan kalau perlu mereka jualan keadilan, jualan kemiskinan demi untuk menaikkan oplasnya. Jadi kecenderungannya seperti itu, yang pertama. Yang kedua adalah mereka memberi panggung kepada yang outspoken, yang radikal, karena mereka punya newsworthy daripada korban dari terorisme itu sendiri, masyarakat yang menderita karena terorisme. Karena kalau teror itu begitu terjadi, dampaknya cukup lama. Dan untuk recover itu nggak mudah. Damage has already been done. Nah, mereka ini diberi panggung
sehingga mereka dapat prime time, mereka mendapatkan front page. Akibatnya adalah misi mereka tercapai, bahwa apa yang ingin mereka sampaikan itu tersampaikan melalui media ini. Yang kedua, bahwa yang kelihatannya bahwa mereka cukup lebih besar dari apa yang sebenarnya, karena akhirnya ini memberi bahaya juga. Kalau masyarakat menganggap mereka besar, mereka mainstream, mereka juga tertarik untuk jump ke the bandwagon, untuk ikut-ikutan, atau udah banyak gitu. Jadi kalau saya ikut-ikutan juga nggak apa-apa. Nah, terorisme tadi saya sudah katakan, pertama dia punya idealnya adalah mengganti negara, ideologi negara dengan cara kekerasan dengan teror. Yang kedua adalah tujuan langsungnya adalah yang pertama balas dendam. Itu sebabnya banyak di kalangan teroris yang kita lihat ternyata adalah temannya, muridnya, keluarganya dari yang terdahulu. Yang kedua adalah mereka ingin menunjukkan mereka eksis, mereka masih eksis. Yang ketiga, mereka memberikan confidence pada kawan-kawan seperjuangannya bahwa perjuangan semacam ini memang resikonya seperti ini, jadi harus dilakukan. Dan ini saya sudah buktikan saya bisa melakukan. Nah, yang keempat adalah mereka mendapatkan dukungan. Jadi selain terorisme, orang kalau bicara terorisme, orang menganggap bahwa terorisme ini hanya yang pertama intimidating populations, mengintimidasi masyarakat. Yang kedua, memaksa negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, targetnya itu indiscriminately. Jadi dia sebetulnya kalau dia ngebom itu atau dia nembak orang, dia belum tentu dia kenal dengan orang yang ditembak. Belum tentu dia kenal orang yang jadi korban bom. Tapi yang dia itu hanya sasaran antara. Tujuan selebihnya adalah akibat dampak dari kekerasan tersebut. Yang keempat adalah melakukan destabilisasi ekonomi, politik. Nah, orang bicara teroris, mereka hanya merasa bahwa teroris itu tujuannya yang pasti itu, padahal sebetulnya tujuan lainnya yang dikejar adalah dari mereka ingin mendapatkan dukungan dan pemahaman dari masyarakat yang kemudian bisa quote-unquote mengerti tujuan dari mereka. Nah, sekarang dengan globalisasi informasi ini, tampaknya kita ke depan akan menghadapi masalah militansi. Karena dengan globalisasi informasi ini, kita semua bisa akses ke semua sumber informasi, baik yang dekat maupun yang jauh, yang benar atau maupun tidak benar, semua kita bisa akses. Tapi tampaknya dalam kehidupan nyata, dengan kita bisa mengakses semua sumber informasi, itu tidak menjadikan kita menjadi orang yang punya broad-minded. Jadi punya wawasan besar, bisa mengerti masalah orang lain, bisa lebih toleran. Ternyata nggak seperti itu, karena yang terjadi adalah kita dalam mengakses informasi itu pick and choose. Kita selalu memilih informasi yang sesuai dengan keinginan kita, kesenangan kita. Yang hobi tenis selalu aja yang dicari yang tenis, jadi merasa olahraga lain nggak mutu. Yang golf ya dia cari website atau dia langganan majalah ya yang golf aja yang dia yang tenis nggak mutu dan lain sebagainya. Nah, ini juga meluas ke keyakinan, termasuk juga mindset. Jadi mereka akhirnya orang itu semakin militan, semakin punya argumen yang semakin kuat, karena dia selalu mengakses sumber-sumber informasi yang sama aspirasinya, sehingga makin lama bentengnya makin tinggi, makin tidak mengerti orang lain, makin merasa bahwa dialah yang paling benar, dan orang lain adalah, jadi dunianya terbagi dua, we and the rest. Kita yang benar, yang sebetulnya salah. Nah, dengan militansi ini kita juga sekarang punya fenomena yang disebut lone wolf. Jadi mereka yang melakukan radikalisasi secara sendiri tanpa kontak dengan guru, tanpa kontak fisikal dengan kawan lain, tapi melakukan radikalisasi melalui bacaan, melalui internet, apa yang didengar, yang belum tentu semuanya benar. Nah, mereka juga menggunakan IT, tidak. Nah, radikal dan teroris ini
ini mereka memanfaatkan IT juga untuk kepentingan mereka, tidak saja untuk melakukan propaganda, menyebar kebencian, tapi juga mendapatkan aspirasi, meningkatkan argumennya, kemudian juga mencari kelemahan lawan. Nah, kalau dia akses ke informasi yang lain, biasanya mencari kelemahannya di mana mereka bisa serang. Kemudian dengan IT mereka juga bisa merekrut pengikut baru. Nah, yang kemudian adalah situasi terorisme di Indonesia adalah mereka mencoba untuk memanfaatkan daerah-daerah konflik. Daerah konflik itu di mana-mana selalu menarik untuk mereka untuk menambah argumennya. Kedua, mendapatkan pendukung baru. Ketiga, menjadi tempat untuk latihan sekaligus tempat untuk bermain. Nah, kemudian target juga berubah. Kalau dulu memang targetnya yang besar, yang ikonik, tapi sekarang berubah menjadi targetnya yang lebih mudah. Karena apa? Kalau dulu mereka target yang ikonik supaya dapat publikasi. Sekarang dengan nembak polisi di pinggir jalan aja sudah publikasinya sama. Jadi ngapain susah-susah ngebom istana yang atau kedutaan asing yang penjagaannya berlipat-lipat, menembak polisi di pinggir jalannya bisa. Itu yang mereka lakukan. Dan nah, ada tantangan yang kita hadapi adalah yang pertama tadi adalah mengenai majunya informasi, teknologi informasi, penggunaan IT, kemudian juga democratic environment di Indonesia, di mana kita punya 500 pilkada dalam 5 tahun. Nah, ini juga rentan untuk dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk menggunakan isu-isu primordialisme untuk kepentingan mereka. Simpel saja, primordialisme itu paling mudah digunakan, tapi manakala sudah terjadi kerusakan sangat sulit untuk memperbaiki. Kemudian tadi sudah saya sampaikan media, kemudian juga adanya tren bahwa kesalehan itu diukur berdasarkan kesiapan untuk melawan musuh, dan juga saya sudah semua. Kemudian saya kalau boleh, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi terorisme? Ada 5 sukses yang harus kita. Sebelum Bapak menjelaskan hal yang berikut, apa yang harus kita lakukan? Kita tunda dulu. Paling tidak mungkin. Saya pertanyaan bagus yang tadi agak terlewatkan. Itu sebabnya nanti akan saya beri waktu untuk tanya jawab supaya saya bisa menutup di mana saya overlook. Nah, terorisme itu tidak mempunyai agama, dia tidak mempunyai nasionalitas, dia tidak mempunyai ciri fisik. Jadi kalau jenggotan, dahinya dahi hitam-hitam, namanya nama muslim, belum tentu teroris. Justru malah penggiat anti radikalisme dan terorisme itu juga mereka-mereka yang mempunyai postur seperti itu. Nah, terorisme itu adalah orang yang menggunakan cara-cara kekerasan, cara-cara teror untuk mencapai tujuannya. Kalau perlu merugikan masyarakat, tidak ada masalah, selama pesannya tadi tersampaikan, seperti saya sampaikan tadi 4+3, saya plus 4+4 tadi tujuannya. Nah, jadi ciri khasnya memang tidak ada, hanya memang kalau kita lihat terorisme itu tidak berdiri sendiri, dia punya ibunya itu ya radikalisme. Orang sudah berpikir ekstrim, suka dengan hal-hal yang sangat ekstrim, kemudian cukup mempunyai confidence untuk menentang sesuatu yang dianggapnya salah. Nah, itu mempunyai potensi untuk lebih mudah dengan penyebaran kebencian, kemudian melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, yang mempunyai dampak jauh ke belakang. Jadi tidak bisa diidentikan dengan hal-hal yang sifatnya fisik, Pak ya. Kadang-kadang kan selama ini juga di masyarakat kita ada semacam kekeliruan juga.
ketika orang pakai jubah, kemudian orang pakai jilbab, mohon maaf misalnya, atau misalnya sebagian di antara wanita muslim itu kadang-kadang pakai cadar, itu kemudian sudah tiba-tiba itu secara sengaja atau tidak, itu dicurigai gitu Pak. Baik, itu sebenarnya profiling. Jadi kalau kita punya kampung, kemudian pencurinya selalu pakaian putih, kita pasti hati-hati kepada pakaian putih. Atau yang pencurinya pakai pakaian loreng-loreng, dia lari kalau ada orang pakai loreng-loreng, berarti bilang, wah, ini awas nih, nanti jangan-jangan ini pencuri lagi. Jadi untuk memudahkan mereka mencoba profiling negara-negara barat, mereka yang memudahkan mereka untuk memonitor, daripada mereka mau monitor semua masyarakat, nggak mungkin ya. Coba profiling mana yang punya potensi untuk seperti itu yang dilakukan. Untuk profiling itu kemudian diidentifikasi lebih jauh ya. Tidak terlalu mudah juga. Jadi memang itu tadi. Jadi kita dalam melanggulangi terorisme kita juga harus justru yang di ibunya ini yang harus diperangi. Jadi itu sebabnya di Indonesia. Pertama kita dengan hard approach, dengan pendekatan yang keras tadi, kita maksudnya adalah pertama untuk mendekapitate, untuk mencegah, melumpuhkan, untuk mencegah supaya teror tidak terjadi. Kemudian yang kedua adalah untuk memberi efek jerah dan efek menakutkan dan menyampaikan strong signal bahwa terorisme secara fisikal, perjuangan secara fisik kalau dengan cara-cara terorisme pasti tidak akan berhasil. Dan kita sudah berhasil.